Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling bener. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat, siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Ya. Jadi apologet yang dia bilang itu preman rohani. Sebelum saya membahas kawan, terlebih dahulu saya bilang, hai pendeta Rubin Adi Abraham. Sampaikan kalian dulu ya, saya tidak menyinggung sinodenya meskipun dia ketua GB. Kaulah pendeta paling goblok di muka bumi. Kan goblok kawan, aduh kau mafia rohani. Mafia rohani, pengusaha rohani. Pada awalnya dia adalah pengusaha rohani kawan. Setelah dia pengusaha rohani sukses, meningkat menjadi mafia rohani. Mafia rohani, dia bisa menentukan orang kalau tidak lihat dari buahnya katanya. Wah orang itu tidak berbuah, buah yang mana mau dilihat? Dia gembala di mana? Kan mafia yang bilang gitu. Inggris, oh Inggris, kenapa engkau kalah? Gimana aku tak kalah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa kembali di Al-Ayyubi Channel. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe dan terus mendukung channel ini. Dan kesempatan malam hari ini teman-teman, kita akan menyimak orang lagi baku hantam lagi nih. Orang lagi begaduh lagi ceritanya ya. Beberapa hari yang lalu pendeta Ruben ya, kalau nggak salah pendeta Ruben menyebutkan preman rohani ya. Ada sebutan preman rohani untuk YouTuber Kristen. Dan pada akhirnya ditanggapi tadi ya oleh sang akrobater Wak Labu. Ya dan pada akhirnya ya seperti biasa ya, kata-kata goblok, kata-kata ini itu bla 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 dan lain sebagainya keluar dari mulut sang akrobater. Seperti biasanya lah ya, sang akrobater ini kan terkenal pedas kalau mengkritik atau menanggapi pendeta-pendeta yang lain. Bagaimana videonya, kita simak saudara-saudariku. Sebelum saya menggoblok-goblokin ya, biar dia bilang nanti saya pansos, biar aja nggak apa-apa. Banyak orang sekarang, saudara, jadi YouTuber Kristen, lalu menyebut diri apologet, lalu dia salah-salahkan pendeta lain, tembak orang dengan ayat-ayat. Waduh, rasa diri paling pinter, paling bener. Dan saya mau bilang, kalau orang mau pansos, menaikkan ratingnya, subscribernya, viewernya, dia cari topik-topik yang kontroversial, serang orang sana sini. Dan yang diserang mesti pendeta-pendeta yang terkenal. Supaya apa? Orang akan melihat, siapa itu? Nobody, nggak ada orang kenal, tiba-tiba menjadi somebody karena dia berani menyerang pendeta A, B, C, D. Lihat track recordnya, lihat buahnya. Siapa dia? Menggembalakan di gereja mana? Pelayanannya apa? Buah-buahnya apa? Kadang nggak jelas, saudara sekalian. Dan kita terpesona dengan orang semacam itu. Imanmu akan digerogoti, hatimu akan pahit. Mereka menyebut diri apologet, saya menyebutnya preman rohani. Ya. Jadi apologet yang dia bilang itu preman rohani. Sebelum saya membahas kawan, terlebih dahulu saya bilang, hai pendeta Rubin Adi Abraham. Sampaikan kalian dulu ya, saya tidak menyinggung sinodenya meskipun dia ketua GB. Kaulah pendeta paling goblok di muka bumi. Nah, ini yang ngeri teman-teman ya. Hei pendeta Rubin,
Kau adalah pendeta paling goblok di muka bumi. Aduh, jadi batuk saya, saudara-saudariku ya. Maka tidak heran jika akhir-akhir ini banyak pemuda-pemudi mereka yang memilih Islam, yang memilih mu'allaf, memilih bersyahadat, itu nggak heran. Kenapa? Karena kehadiran apologet Kristen ini justru mencemaskan, ya, justru mencemaskan pihak-pihak gereja, ya, pihak-pihak gereja yang di bagian sono tuh. Inilah buktinya, ya. Pendeta Rubin menyebutkan ada preman rohani gitu ya. Maksudnya kepada YouTuber Kristen yang suka menyerang atau mengkritisi pendeta-pendeta yang lain, ya. Contohnya seperti pendeta-pendeta yang terkenal gitu ya. Pendeta Rubin ya resah, cemas dengan kehadiran apologet Kristen, dan pendeta Rubin menyebutkan preman rohani katanya. Dibalas dengan kata-kata goblok ya oleh sang akrobater. Jadi nggak heran kalau pemuda-pemudi mereka, mahasiswa-mahasiswi mereka lebih memilih Islam, lebih memilih untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu sudah nggak heran. Karena di internal mereka ya memang seperti itu adanya, seperti itu faktanya, seperti itu kenyataannya, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak satu pun pendeta yang ketua sinode mau menyentuh-nyentuh orang di luar dunia dia. Terlalu goblok, terlalu hina kawan. Seorang pendeta yang ketua sinode menyentuh-nyentuh hal-hal seperti itu kan goblok. Kenapa saya bilang goblok kawan? Nanti saya uraikannya. Sampaikan kepada dia, mudah-mudahan sampai biar dia buat laporan ke polisi, ku hadapi dia. Meskipun aku seorang pendebat, aku memang sudah mengatakan aku seorang pendebat. Tapi kan sebagai seorang pendebat juga sebagai seorang apologet. Ya. Wah, menembak-nembak pendeta besar. Ya, aku menembak Yesaya Pariaji, Philip Mantova, baru si kursi emas, Gilbert Lumondong. Apakah kejahatan harus kita biarkan pendeta goblok? Inilah sang debater, menggoblok-goblokkan ketua sinode kawan. Wah, ini ya, udah bilang goblok, habis bilang goblok. Ketawa. Inilah sang akrobater ya. Hebat ya. Menggoblok-goblokan ketua umum sinode. Aduh, wak labu. Saya hamba Tuhan, saya dipilih puluhan. Pret, Tuhan mana yang memilih kau? Loh, kalau kami berbicara gitu kau nggak izinkan, kami juga dipilih Tuhan untuk berapologet. Kan goblok kawan. Aduh, kau mafia rohani. Mafia rohani, pengusaha rohani. Pada awalnya dia adalah pengusaha rohani kawan. Setelah dia pengusaha rohani sukses, meningkat menjadi mafia rohani. Mafia rohani, dia bisa menentukan orang kalau tidak lihat dari buahnya katanya. Wah, orang itu tidak berbuah. Buah yang mana mau dilihat? Dia gembala di mana? Kan mafia yang bilang gitu. Menghasut orang agar orang membenci para apologet. Itu namanya mafia kawan. Awalnya dia pengusaha. Para pengusaha rohani ini gampang kawan. Tinggal buka gereja, pertama gerejanya, wah ini milik Tuhan. Setelah besar milik saya. Siapa enggak suka usir. Itu namanya pengusaha. Tiap hari harus ada pendapatan perpuluhan. Sementara perpuluhan itu milik Yahudi. Itu baru namanya mafia. Dia gunakan ayat Tuhan. Yang satu kau lakukan, yang lain jangan kau abaikan. Iya, kalau begitu sunatlah kalian. Kalau begitu jangan makan lemak. Kalau begitu begini begono banyak. Kenapa itu kau abaikan? Hanya perpuluhan yang tidak kau abaikan. Goblok. Sampai aduh, goblok. Batuk saya teman-teman. Aduh, batuk ya. Ini tanpa sensor ya, saudara-saudariku ya. Akhirnya pecah juga ya. Yang satunya bilang ada preman rohani, yang satunya bilang ada pengusaha rohani, ada mafia rohani katanya ya. Kan kalian dulu sama si Taylor itu, si goblok itu kawan. Oh, goblok kali. Sampai-sampai dia mengatakan, tadinya saya gak mau nanggapi kawan. Kok semua orang heboh ya? Sudah ada sekarang preman rohani katanya. Kau mafia rohani. Tiap hari perpuluhan itu kau giring-giring. Biar banyak uangmu. Setelah uangmu banyak,
Perintah Tuhan apa? Gembala yang baik tidak punya lahan pengembalaan. Tidak punya, bukan pemilik lahan. Gembala yang baik jual seluruh hartamu. Gembala yang baik, kau baca Yohanes 6 sama Matius 10. Matius 10 ya tepatnya. Ya, ini dia ya tanggapan dari sang akrobater terhadap pendeta Ruben yang mengatakan preman rohani. Dan menurut sang akrobater ada pengusaha rohani dan ada mafia rohani. Jadi nggak heran ya, sekali lagi teman-teman, nggak heran kalau akhir-akhir ini di Mu'allaf Center Yogyakarta itu berlomba-lomba orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, berlomba-lomba orang masuk agama Islam. Itu nggak heran ya, sudah nggak heran teman-teman, karena dunia informasi ini sudah canggih ya, sudah canggih. Jadi keributan antar keributan, saling tanggap menanggapi antara yang satu dengan yang lainnya itu sudah bukan rahasia lagi sekarang ya, dapat dicari apa ya, cuma geser-geser jari. Ya begitulah mereka ya teman-teman. Jadi saya juga heran jika ada dari kalangan-kalangan mereka itu yang menafsirkan, membahas Al-Quran, menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan pemahaman mereka gitu. Saya heran. Kenapa saya heran? Ya karena di internal mereka sendiri ya saling seperti inilah, saling sikat dan saling sikut. Ya kita tunggu sajalah episode selanjutnya ya dari sang akrobater dan juga apologet yang lain. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.